termasuk kedatangan saya di sekolah ini. Jadi saya mau mendapatkan informasi tentang keputusan itu, termasuk keputusan ilmu etika dan rujukan moral. Jadi ini tugas juga dari instruktur ini, Bu. Ini terkait dengan calon guru program angkatan 2012. Jadi Bu, kalau tidak berkesalahan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu untuk mendapatkan beberapa informasi dari Ibu. Ya, dalam hal itu saya juga selaku kepala sekolah tidak atau memberikan kesempatan kepada Bapak CGP untuk melanjutkan modul-modul ke depan supaya Bapak juga bisa berhasil dalam menggapai tujuan untuk CGP ini. Tidak berkesalahan kalau ada beberapa pertanyaan yang diajukan, semampu saya jawab apa adanya di sekolah kita ini. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi Bu, yang saya mau informasi Bu adalah tentang keputusan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita? Iya, pertama dulu, kasus dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar, tetapi bertentangan. Rujukan moral adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Berarti ada perbedaan ya. Berarti kalau dilema etika itu benar versus benar ya. Iya. Tapi kalau rujukan moral benar versus salah. Iya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil satu keputusan kita harus mengambil keputusan dengan berpihak pada murid atau siswa. Ya, berarti berpihak pada murid ya. Nah, Bapak Ibu, seterusnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan di sekolah saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oh, gitu ya. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, untuk mengambil keputusan dengan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab. Oh, gitu. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar dan bertentangan atau benar vs benar. Oh, gitu ya. Memang agak susah mengambil keputusan ini karena kasusnya sama-sama benar. Ya. Jadi di situ dilema lah. Bagaimana kita harus membuat suatu keputusan yang pada murid. Ya, Pak Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya,
tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tidak ada langsung menyelesaikan di tempat dengan menentukan siapa yang terlibat, menemukan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut dan membuat keputusan. Oh iya Bu, berarti tidak ada waktu yang ini ya, tidak memiliki jadwal yang ini ya ditentukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi terlebih dahulu mencari fakta-fakta ya. Iya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan ketiga, berpikir rasa peduli. Berarti ada 3 prinsip ya Bu ya? Iya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang saya dapat petik dalam pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah dihadapkan pada suatu situasi dilematis yang setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, dan setiap keputusan yang sudah diambil akan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan saya tersebut. Oh iya Bu ya, berarti itulah pembelajaran yang Ibu ambil ya dari setiap pengambilan keputusan. Artinya dalam pengambilan keputusan ini selalu berpihak pada murid dan tetap menjalankan 3 prinsip yang tadi ya, berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli ya. Oh iya Bu. Baik, terima kasih Bu informasi yang sudah saya dapatkan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk CGP Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak. Ya Pak, apa kabar pagi ini Pak? Kabarnya luar biasa, sehat selalu. Apalagi cuaca pagi hari ini sangat cerah sekali. Ya luar biasa lah Pak kalau begitu. Iya Pak. Jadi Pak, saya ingin mau minta bantu ini kepada Pak Kasep. Kebetulan juga saya CGP Angkatan 6 Kota Gunung Soli. Jadi dalam modul 3.1 ada tugas untuk mewawancarai beberapa orang Bapak dan Ibu kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan wujud moral. Jadi kalau kita berkesalahan bisa saya mulai untuk menanyakan kepada Bapak ya. Oke, boleh Pak, boleh, silakan Pak. Iya baik Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke Pak, memang dua jenis ini adalah dilema etika yang benar dengan benar, dan bujukan moral itu benar dengan salah. Memang di sekolah sering terjadi hal seperti ini. Jadi langkah-langkah yang ingin saya sampaikan atau yang untuk mengidentifikasi ini ada beberapa langkah. Contohnya saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, sekaligus menentukan beberapa fakta yang relevan serta pengujian benar atau salah. Nah, itulah langkah-langkah dalam mengidentifikasi hal demikian. Oh gitu ya Pak ya. Berarti
mencari fakta-fakta ya untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Begitu ya. Nah, baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana dengan ini Pak? Baik, ini terkhusus dengan dilema etika ya Pak. Iya ya. Iya, dilema etika Pak. Benar dengan benar. Nah dalam contohnya kalau di sekolah ini sering terjadi ketika Bapak Ibu guru seharusnya kita sudah datang ke sekolah itu sebelum pukul 8, sebelum pukul 7.30. Tentu pembelajaran sudah dimulai pukul 7.30. Tiba-tiba ada salah seorang guru menelpon. Tiba-tiba ketika dia berangkat dari rumah, dia melewati hujan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia kecelakaan. Tentunya di situ sama-sama katakanlah dari alasannya itu sebenarnya dia mau melaksanakan tugas, tetapi karena dia kecelakaan maka dia akan memilih yang utama. Tentunya yang paling utama ini adalah kesehatan. Sebenarnya sudah pokok sebenarnya, tapi karena situasi yang dia alami maka dia akan ke rumah sakit. Nah, saya akan memilih mana yang paling utama dalam hal demikian. Itu salah satu contohnya. Berarti guru harus memilih yang utama ya, kepentingan yang pertama yaitu utamakan keselamatan dulu atau kesehatan gitu ya Pak ya. Walaupun bertentangan sebenarnya karena iya betul sekali. Iya Pak. Oke. Nah, Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi masalah dilema etika dengan rujukan moral ini Pak? Kira-kira apa langkah gitu? Kalau selama ini saya akan membuat beberapa langkah-langkah. Artinya saya tahu dulu ampuh dalam pelaksanaan langkah-langkah ini. Contohnya, ini kami akan rapat bersama dengan Bapak Ibu guru. Selalu koordinasi dengan Bapak Ibu guru tertentu. Kemudian dalam koordinasi maka langkah selanjutnya adalah memilih yang paling utama sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa mana yang lebih utama, mengutamakan keselamatan, seperti itu Pak. Oh iya Pak ya. Oh gitu ya langkah-langkahnya Pak ya. Nah, itu selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke, baik. Yang paling efektif sebenarnya tentunya dalam kepemimpinan saya, kalau saya akan sendiri saja yang melaksanakan, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Maka dalam pengambilan keputusan, saya selalu koordinasi dengan Bapak dan Ibu guru. Artinya mempertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta yang kira-kira seperti itu Pak. Gitu ya Pak. Berarti harus koordinasi dengan Bapak dan Ibu guru ya. Koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Baik. Seterusnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak yang pernah Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak? Tentunya tantangan di sini pasti ada. Tadi kan sama-sama benar. Nggak mungkin kan Bapak Ibu guru ini datang ke sekolah sementara dia sudah kecelakaan. Itu tantangan di sini adalah kelas atau les yang dikerjakan pada hari itu. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, makanya itu tadi, ketika saya akan koordinasi dengan Bapak dan Ibu guru, sehingga kolaborasi tersebut
tahu dan bisa bekerja sama dalam hal ini sejauh fakta-fakta tersebut ada. Tapi ketika fakta-fakta tidak ada, maka mereka juga tidak mau bekerja sama. Tapi kalau ada fakta di mana ada seseorang itu memiliki bukan tidak melaksanakan tugas, tetapi sesuatu hal yang bisa dilakukan, maka guru yang lain siap untuk bekerja sama. Berarti saling membantu lah begitu apa ya, kira-kira kalau misalkan ada berupa bukti apakah itu benar terjadi ya, berarti kewajiban Bapak Ibu Guru untuk membantu Bapak dan Ibu Guru tersebut ya. Makanya harus kolaborasi dengan Bapak dan Ibu Guru. Tidak boleh berjalan hanya sendiri saja. Sendiri, baik Pak. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan perilaku prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam hal ini Pak? Baik Pak, tentunya kalau dikatakan jadwal pasti ada. Tetapi lihat dari bagaimana tantangan tersebut atau dilemanya. Apakah bisa diselesaikan saat itu atau tidak? Ketika bisa diselesaikan saat itu, maka panggil Bapak Ibu Guru untuk kolaborasi dalam hal demikian. Tetapi di sekolah saya itu sekali seminggu itu saya akan panggil Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan evaluasi. Contohnya ketika kita mengalami hal-hal semacam ini, dilema etika maupun di moral, kita sepakati apa yang harus kita lakukan. Makanya tidak boleh hanya berjalan sendiri kepala sekolah tersebut, tetapi dilibatkan Bapak dan Ibu Guru. Oh gitu, berarti tergantung situasi dan kondisi juga ya Pak ya, tapi tetap rutin setiap akhir minggu itu ya Pak, mengevaluasi ya. Evaluasi setiap hari. Iya Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Gimana dengan ini Pak? Oke Pak. Baik, dalam menyelesaikan kasus di dilema etika ini, tentunya faktor-faktor yang membantu saya dalam menyelesaikan ini tidak terlepas dari dukungan dari warga sekolah, Bapak dan Ibu Guru. Karena tadi sudah ada kesepakatan atau keyakinan. Kalau di kelas ini ada keyakinan kelas. Kalau ini adalah keyakinan sekolah, ada keyakinan bersama. Hanya saja dalam keyakinan bersama ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Jangan juga nanti kita akan membuat keyakinan karena menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan kepala saja. Tidak. Tetapi sama-sama melihat situasi. Ini ketika kita membuat satu keputusan ini, orang lain rugi atau tidak? Seperti itu. Oh gitu ya. Berarti selalu memperhatikan hasil dari efek dari hasil pengambilan keputusan ini ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Nah, baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kira-kira apa yang menjadi pembelajaran Pak gitu? Oke. Baik Pak, dalam selama saya memimpin sekolah ini pengalaman yang berharga untuk saya dalam penyelesaian dilema etika. Itu kita akan membuat sebuah kesepakatan, keyakinan. Maka pada awalnya memang ada tantangan itu dari Bapak Ibu Guru itu sendiri. Tetapi kita meminta umpan balik. Dan umpan balik tersebut itu ada solusi-solusi, sehingga dari umpan balik akan memperbaiki dan memudahkan untuk menyelesaikan dilema etika maupun dari rujukan sekolah tersebut. Jadi ambillah umpan balik kepada Bapak Ibu Guru yang lain.
Oh begitu Pak, berarti ada refleksi lagi tuh ya Pak ya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu ya, apakah berdampak positif atau ada dampak negatif kepada Bapak dan Ibu guru, kepada siswa yang Bapak ambil ya selama ini ya. Iya. Oh baiklah Pak, jadi terima kasih dulu Pak informasi dari Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral ini Pak. Terima kasih Pak. Saya izin sebentar Pak ya. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya.